dalam godaan kebenaran, menyembahmu dalam godaan kebenaran. Dengan penuh ucapan syukur pada sore hari ini kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dari hari lepas hari, sehingga pada sore hari ini atas izin Tuhan juga kami dapat berkumpul bersama-sama, kami dapat memuji-muji dan meninggikan nama Tuhan. Dan sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan mengganggu pemberitaan firman, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Biarlah kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Silahkan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, senang sekali pada sore hari ini saya bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada sore hari ini seperti flyer yang sudah dibagikan, saya akan membawakan firman yang saya beri judul makna pencobaan setan kepada Yeshua. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika Yeshua ada di atas muka bumi, Yeshua pernah dicobai oleh setan. Nah, karena itu kita perlu mempelajari tentang pencobaan ini, karena ini berkaitan juga dengan kehidupan kita. Dan firman pada sore hari ini juga akibat diilhami oleh sebuah pertanyaan dari seorang dokter yang tinggal di Kanada. Saya sebut namanya dengan hormat Dr. Ayu. Beliau adalah seorang yang setia mendengarkan radio Surya Kebenaran Ambarawa. Dan pada saat acara refleksi, beliau menanyakan tentang masalah ini, dan saya katakan tidak mungkin untuk saya sampaikan dalam forum yang terbatas, karena ini bisa menjadi satu materi khotbah tersendiri yang bisa mencerminkan kehidupan kita. Untuk itu, sebagai dasar firman-Nya, saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian membuka di dalam kitab Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kitab Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11 saya akan baca demikian bunyinya. Kemudian Yeshua dipimpin oleh Roh ke tengah padang gurun untuk dicobai oleh si Satan. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, sesudah itu dia merasa lapar. Dan setelah datang kepadanya, dia yang mencobai berkata, "Jika engkau adalah putra Elohim, katakanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Namun seraya menanggapi, dia berkata, "Telah tertulis, bukan oleh roti saja manusia akan hidup, melainkan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh." Kemudian si Satan membawa dia ke kota yang suci dan menempatkannya di atas puncak bait suci, dan dia berkata kepadanya, "Jika engkau putra Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena telah tertulis bahwa dia akan memerintahkan kepada para malaikatnya berkenaan dengan engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, agar jangan engkau membenturkan kakimu pada batu." Yeshua berkata kepadanya, "Lagi telah tertulis, janganlah kamu mencobai Yahweh Elohimmu." Sekali lagi si Satan membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Dan dia berkata kepadanya, "Aku akan memberikan semuanya ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku." Kemudian Yeshua berkata kepadanya, "Enyahlah hai Satan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu
dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah. Lalu si Satan meninggalkan dia dan tampaklah para malaikat datang menghampiri dan melayani dia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pencobaan yang dialami oleh Yeshua itu merupakan pola setan di dalam mencobai manusia. Jadi kalau kita tahu bagaimana mengantisipasinya, kita tidak akan bisa diperdaya oleh setan. Hal pertama sebelum saya masuk ke materi, ayat 1 dikatakan kemudian Yeshua dipimpin oleh roh ke tengah padang gurun untuk dicobai oleh si Satan. Roh di situ menggunakan kata R besar. Yang dimaksud adalah roh Tuhan. Roh Tuhan menuntun Yeshua untuk dicobai. Ini bukan berarti Tuhan mencobai Yeshua, tetapi roh setan yang meminta izin kepada Bapa Yahweh untuk mencobai Yeshua. Karena itu ketika kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita, tentu saja yang dimaksud adalah masalah-masalah yang merugikan kita, masalah-masalah yang tidak enak kita alami. Jangan kita katakan seperti ketika kita nonton sinetron dengan mengatakan, saat ini saya sedang dicobai oleh Tuhan. Kenapa? Karena kitab suci mengatakan Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Kenapa Tuhan tidak pernah mencobai siapapun? Karena Tuhan sangat mengasihi manusia. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat dicintai, orang-orang yang sangat disayang oleh Tuhan. Karena itulah terkadang Tuhan izinkan setan mencobai kita, sehingga melalui pencobaan itu kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih dekat. Kita bisa tahu bahwa di dalam dunia ini ada kekuatan supranatural selain kekuatan Tuhan, yaitu kekuatan setan. Dan manusia tidak berdaya menghadapi kekuatan setan. Kenapa? Karena manusia terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Sedangkan setan itu tubuh dan jiwa. Karena manusia ada unsur tubuh, maka unsur tubuh inilah yang seringkali dipakai oleh setan untuk menghancurkan kita. Kenapa? Karena semua eksistensi tubuh kita itu memiliki keinginan yang luar biasa dahsyatnya. Dulu ketika pertama kali saya naik pesawat turun di Changi, di Singapura, saudara-saudara, saya turun melewati beberapa toko. Di sana ada toko yang jual minyak wangi, banyak sekali. Saya sendiri terkadang bingung, bagaimana untuk mengidentifikasi kalau minyak ini wangi sesuai dengan keinginan kita. Karena di situ ada ratusan merek, tentu saja baunya keluar semua, sehingga tidak bisa diidentifikasi dengan baik. Nah, kenapa yang menjadi pertanyaannya, kok ada orang jual minyak wangi berbagai macam merek sampai ratusan merek? Itu semua karena untuk kebutuhan hidung manusia. Kemudian ketika saya sampai di Singapura, malam hari ada banyak sekali orang jual makanan di tenda-tenda, termasuk di Malaysia juga. Nah, ini adalah bisnis kuliner dan sekarang sedang merak juga di Jakarta. Kalau kita lihat di daerah Sunter, di sana ada orang yang jual makanan dengan tenda-tenda banyak sekali. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu untuk kebutuhan lidah. Kita melihat ada karya-karya seni yang bagus, misalkan seperti ini, seperti menorah. Untuk konsumsi apa itu? Untuk konsumsi mata. Jadi seluruh eksistensi kebutuhan manusia untuk tubuh itu sangat besar. Dan ini yang menjadi objek vital setan untuk menyerang manusia. Kalau kita tidak hati-hati. Tapi kalau kita hati-hati, kita mengerti, memanagenya, mengaturnya, maka saudara tidak akan pernah kalah menghadapi kuasa setan. Bahkan setanlah yang kalah menghadapi saudara. Oleh karena itu, sekali lagi, ketika sesuatu yang tidak enak datang kepada kita, jangan sekali-kali keluar dari mulut kita dengan mengatakan,
saya sedang dicobai Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Saudara adalah miliknya Tuhan. Bahkan kitab suci katakan saudara dan saya, kita adalah biji matanya Tuhan, yang sangat disayang, yang sangat diproteksi sedemikian rupa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pencobaan setan yang dilakukan terhadap Yeshua ini sebetulnya merupakan kebutuhan manusia yang sering dipakai setan juga untuk mencobai manusia. Karena itu saya katakan setan itu bodoh. Jangan kita katakan bahwa, wah Pak, setan itu pinter. Nah kalau setan pinter, siapa yang bodoh? Kita yang bodoh. Sebetulnya setan itu tidak ada apa-apanya, saudara-saudara. Kenapa? Karena pola kerjanya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau dia mengubah pola saja, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi karena polanya sama, sehingga sangat mudah kita untuk mengidentifikasi. Nah sekarang saya akan masuk kepada materi apa yang dilakukan oleh setan untuk mencobai Yeshua, yang itu merupakan pola pencobaan setan terhadap kita. Yang pertama pada ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, sesudah itu dia merasa lapar, dan setelah datang kepadanya dia yang mencobai berkata, tentu saja setan yang dimaksud, jika engkau adalah putra Elohim, katakanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Pencobaan pertama adalah masalah perut, saudara-saudara. Kebutuhan vital manusia. Karena itu kita melihat suatu kenyataan, banyak cara ditempuh oleh manusia jika perut lapar. Tidak segan-segan seorang nenek pun melakukan perbuatan dosa, mencuri atau melakukan sesuatu hanya untuk memenuhi kebutuhan perut. Karena kebutuhan perut ini merupakan kebutuhan vital. Manusia tidak akan bisa hidup kalau tidak makan. Walaupun kita melihat satu kenyataan pada akhir zaman ini, kejahatan meningkat bukan gara-gara perut lapar. Sekarang ini banyak kejahatan karena keserakahan hidup dengan merampok dan membunuh. Tetapi realitas membuktikan ada banyak sekali orang gugur imannya karena masalah perut. Tadi pagi saya sudah sampaikan, dulu waktu masih di gereja lama, ada seorang ibu-ibu yang datang kepada saya dan dia mengatakan begini, Pak Yakub, saya minta maaf, mulai minggu depan saya tidak pergi ke gereja lagi. Saya tanya, loh ibu mau pergi kemana? Enggak kemana-mana Pak. Loh kenapa enggak pergi ke gereja? Karena anak saya melarang. Lah anak ibu ke gerejanya di mana? Anak saya enggak ke gereja Pak. Dia beda iman dengan saya. Dan dia katakan sudah cukup bagi ibu untuk ke gereja. Kalau ibu ke gereja lagi, mohon maaf, saya tidak akan memberikan uang lagi untuk ibu. Saya tanya dong, saudara-saudara, memang ibu diberi uang berapa oleh anak ibu, kok sampai ibu takut untuk tidak ke gereja? Saya tiap bulan dicatu anak saya 50.000 rupiah Pak. Kaget saya, saudara-saudara. Imannya itu hanya dijual dengan uang 50.000 rupiah. Dia rela tidak lagi pergi ke gereja yang sudah pasti ada jaminan kepastian keselamatan hanya gara-gara dengan uang 50.000 rupiah. Memang masalah kebutuhan perut ini mengerikan sekali, saudara-saudara. Dan itu pernah dilakukan oleh Esau. Esau ketika perutnya lapar, dia berpikir, untuk apa saya memegang hak kesulungan? Perut saya lapar. Kamu sedang memasak kacang merah yang baunya cukup menyengat dan enak sekali. Sudah, saya jual saja kesulungan saya. Tidak peduli masalah urusan nanti. Yang penting pokoknya perut saya kenyang. Ini sangat mengerikan sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi
Banyak orang meninggalkan imannya kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamashiach Beruah HaKodes karena masalah perut. Takut tidak makan sehingga harus mengabaikan kebenaran demi perut. Demikian pun di dalam sebuah pelayanan yang adalah panggilan Tuhan, sekarang ini sudah berubah menjadi pekerjaan, saudara-saudara. Dan ini saya melihat satu kenyataan. Saya berdiskusi dengan banyak pendeta, saya tanya tentang nama Yahweh. Kalau yang dari Katolik nggak masalah, mereka tahu, saudara-saudara. Tetapi yang dari Kristen tanya tentang Yahweh, banyak mereka yang mengerti, tetapi mereka tidak mau tahu. Mereka pikir, ya sudah, bagaimana lagi Pak, kita hidup di bawah naungan sinode. Jadi kalau saya tidak ikut menurut aturan sinode, ya bahaya untuk saya. Saya bilang, loh Bapak ini bekerja untuk sinode atau bekerja untuk Tuhan? Ini yang jadi permasalahannya, saudara. Karena itulah maka saya katakan ini adalah hamba-hamba Tuhan dengan kualitas yang rendah. Tadi saya sempat sampaikan, ada orang yang punya anak 3. Ini bukan cerita, tapi kisah nyata. Dan itu kejadian ketika saya sekolah Alkitab dulu di Jakarta. Ada suami istri punya anak 3. Anak yang nomor 1 ditanya sekolah kedokteran. Orang tuanya bangga. Kemudian ketika ditanya anak yang kedua, dia bilang sekolah teknik, nantinya akan menjadi insinyur. Nah, kemudian ditanya anak yang ketiga, bapak ibunya mengatakan, inilah Pak yang susahnya, anak yang ketiga ini susah diatur, hidup semau-maunya sendiri, sekolah juga nilainya jeblok. Nah, saya tanya, sekarang ada di mana Bu? Saya katakan, ibu itu katakan, anak saya ini sekolah Alkitab. Loh, kenapa sekolah Alkitab? Ya habis ngelamar di sekolah mana-mana tidak diterima Pak. Ya sudah, daripada tidak sekolah, ya sudahlah biar sekolah Alkitab. Oh pantes. Makanya banyak pendeta-pendeta yang SDM-nya sangat rendah. Sumber daya manusianya rendah. Kenapa? Karena model seperti ini. Kalau saya mengajarkan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya bersyukur anak-anak saya, khususnya Simeon, yang berkenan menjadi wakil saya. Dia adalah terbaik di dalam sekolahnya. Artinya bukan anak bodoh, tetapi berprestasi. Dan saya doakan pada akhirnya dia menjadi apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, yaitu melayani pekerjaan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang membanggakan di dalam saya melayani. Walaupun di satu sisi saya melihat ada banyak sekali anak-anak pendeta justru merosal. Pendetanya katanya keluar masuk surga, tapi anaknya keluar masuk penjara. Ini banyak kejadian di Jakarta, saudara-saudara. Tetapi saya bersyukur Tuhan berkenan memanggil dia, Simeon, untuk melanjutkan pelayanan yang tentu saja satu visi dan satu misi dengan saya. Saya membuat gereja ini bukan untuk keturunan, tidak. Terbukti anak-anak saya lempar ke Amerika semua. Dan termasuk Simeon pada saat S2 juga di Amerika. Tujuannya apa? Supaya dia bisa berkarier di sana. Tetapi rupanya panggilan Tuhan begitu kuat di dalam hidupnya. Ketika pulang bekerja di tempat omnya, tidak tahan, walaupun itu perusahaan besar. Kemudian bekerja di sekolahan. Tapi karena saya di sini pelayanan sudah mulai keteteran, sudah mulai banyak kesibukan, saya tarik dia untuk membantu pelayanan saya, dan dia bersedia. Padahal bukan pengangguran, dia mendapatkan honor yang cukup, termasuk istrinya Elvina juga bukan pengangguran. Dia sering pergi ke luar negeri, diajak bosnya untuk menjadi penerjemah, dan bersedia untuk melayani Tuhan. Artinya apa? Memberikan yang terbaik. Dan saya pun memberikan yang terbaik.
ketika saya dipanggil Tuhan untuk melayani, saya dipanggil ketika toko sedang melejit-melejitnya. Bukan ketika toko saya mau bangkrut, saya tinggalkan kemudian saya jadi pendeta. Oh tidak, saudara-saudara. Ketika toko sedang naik daun, meroket dengan hasil yang luar biasa, Tuhan panggil saya untuk melayani. Dan saya katakan, saya siap untuk melayani Engkau Tuhan. Karena melayani Tuhan itu yang khusus menerima panggilan full time, itu merupakan tugas mulia. Cuman sangat disayangkan pada akhir-akhir zaman ini, banyak sekali panggilan mulia itu sudah berubah menjadi pekerjaan. Ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Memang panggilan tidak harus melayani full time, tidak harus menjadi pendeta. Betul, saudara-saudara. Panggilan Tuhan saudara adalah ketika saudara siap untuk setiap beribadah, saudara tinggalkan waktu saudara untuk datang kepada Tuhan. Itu adalah panggilan Tuhan untuk saudara. Panggilan orang beda-beda. Saya disuruh menyerahkan semua usaha saya. Dan Tuhan tidak pernah membuat saya kaliren, istilahnya, hidup susah. Nah, kalau saudara dipanggil Tuhan ketika saudara punya aktivitas usaha, pemanggilannya hanya tinggalkan waktumu untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah panggilan Tuhan. Dan kalau saudara lakukan, Tuhan tidak pernah merugikan umat-umatnya. Dia tidak pernah merugikan umat-umatnya. Jadi inilah yang sangat ditakutkan pada akhir zaman ini, karena masalah perut menjadi hal yang paling utama. Walaupun pendeta tahu kebenaran, dia tidak berani menyampaikan. Walaupun ketika khotbah mengatakan, saudara-saudara, kita harus berani mati untuk memberitakan kebenaran, kita harus berani bayar harga untuk itu. Tetapi untuk memberitakan nama Yahweh tidak berani. Padahal itu Tuhannya sendiri, saudara-saudara. Tadi bagi saudara yang ada di batalion infanteri, ada pertanyaan dari Pak Rifan yang mengajarkan ada orang yang ketika ditanya tentang nama Yahweh, dia katakan menurut scholarship Old Testament begini begitu. Saya katakan scholarship Old Testament itu pendapat manusia, bukan firman. Kenapa itu bisa lebih memiliki otoritas daripada firman itu sendiri? Karena setan tahu nama Yahweh, nama Yeshua itu sangat membahayakan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka berusaha supaya jangan manusia menyebut-nyebut nama itu. Tetapi saya mengucap syukur kepada Tuhan, saudara dan saya, kita tidak takut untuk memberitakan kebenaran. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Itu yang pertama. Tentang masalah perut, pencobaan. Jadi saudara harus hati-hati. Ketika lapar, jangan saudara berpikir kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita. Yang kedua, pada ayat 5 dan ayat yang ke-6, pencobaan yang kedua. Kemudian si Satan membawa dia ke kota yang suci dan menempatkannya di atas puncak bait suci. Dan dia berkata kepadanya, jika engkau putra Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena telah tertulis bahwa dia akan memerintahkan para malaikatnya berkenaan dengan engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, agar jangan engkau membenturkan kakimu pada batu. Nah, ayat 5 dan ayat 6, pencobaan yang kedua yang dialami Yeshua adalah masalah kesombongan. Dia dibawa ke tempat puncak bait suci, itu melambangkan kesombongan seseorang. Dan di sana dikatakan, jika engkau putra Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ini adalah tantangan bagi setan. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, kalau Tuhan sengaja menjatuhkan diri, kira-kira malaikat menatang dia atau tidak? Pasti menatang, saudara-saudara. Tetapi Yeshua tidak mau mengikuti setan. Dan pada akhirnya ketika kita membaca ayat yang ke-11 dikatakan, lalu si setan meninggalkan dia dan tampaklah para malaikat datang menghampiri dan melayani dia. Jadi tetap saja namanya dia itu Tuhan,
Malaikat-malaikat melayani Yeshua karena dia Tuhan. Masalah kesombongan ini banyak sekali orang jatuh ketika menunjukkan kesombongannya. Seperti yang terjadi di dalam kasusnya Daud. Saya ajak saudara untuk membuka di dalam kitab 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan baca demikian bunyinya. Dan kembali murka Yahweh menyala-nyala terhadap Israel dan dia menggerakkan Daud untuk melawan mereka dengan berfirman, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Dan raja berkata kepada Yoab, panglima pasukan yang ada bersamanya, pergilah sekarang dan jelajahilah seluruh suku Israel dari Dan bahkan sampai ke Berseba, dan hitunglah orang-orang supaya aku tahu jumlah orang-orang itu. Dan Yoab berkata kepada raja, ya kiranya Yahweh Elohim menambahkan kepada orang-orang bagaimanapun banyak mereka 100 kali lipat, dan kiranya mata tuanku raja melihatnya. Namun mengapa tuanku raja berkenan dengan hal ini? Nah, saya akan ungkapkan, saudara-saudara. Kisah ini adalah ketika setan datang kepada Bapa Yahweh minta izin, ya, setan datang kepada Yahweh minta izin untuk menghasut Daud. Kalau kita membaca di dalam kitab terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan Tuhan menghasut, dia menghasut. Tuhan tidak pernah menghasut. Yang menghasut adalah roh setan datang kepada Tuhan minta izin untuk menghasut Daud. Dan ketika setan menghasut Daud untuk menghitung tentara, sebetulnya Yoab, panglima tentaranya, sudah mengingatkan, jangan, nggak usah dihitung lah, Tuhan mampu kok memberkati ini dan itu dan sebagainya. Tetapi rupanya Daud lebih memuaskan nafsunya untuk menunjukkan kehebatannya. Nah, inilah yang perlu diwaspadai. Kalau orang membunuh, dia tahu saya membunuh. Kalau orang berzina, dia tahu saya berzina. Kalau orang mencuri, dia tahu saya mencuri. Tetapi kalau sombong, saudara-saudara, orang yang sombong tidak menyadari kalau dirinya adalah sombong. Ini sangat berbahaya. Dan sombong adalah sifatnya setan. Sombong adalah sifatnya setan. Bagaimana kalau kita perhatikan setan yang penghulu malaikat jahat yang bernama Hilal bin Sakar ingin menyamai yang maha tinggi. Artinya menyamakan dirinya dengan Tuhan, kemudian dia dilemparkan ke bumi. Oleh karena itulah maka jauhkanlah kesombongan dari kehidupan kita. Kenapa? Karena ada banyak orang lupa ketika diberkati. Ketika belum mendapatkan berkat secara jasmani, dia setia kepada Tuhan. Ketika dia sudah diberkati, dia lupa. Saya pernah diceritain oleh seseorang, ada pendeta yang pagi hari, saudara-saudara, kerjaannya nuntun anjingnya. Anjingnya mungkin bagus, saya tidak tahu anjing pudel atau anjing herder atau husky, saya tidak tahu. Karena saya tidak melihat sendiri, tapi saya diceritain oleh seseorang jemaatnya yang mengatakan pendetanya kalau pagi itu nuntun anjing. Nanti setelah nuntun anjing pulang sampai rumah, ganti pakaian, pendetanya pergi berenang. Saya katakan ini bukan tugas seorang pendeta. Tugas pendeta pagi hari ngapain, saudara-saudara? Berdoa. Doa pagi. Mendoakan jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Supaya dibentengi dari kuasa setan, supaya hidupnya jemaat diberkati oleh Tuhan. Ini adalah tugas pendeta. Tetapi karena dia sudah hidup mapan, dia sudah hidupnya nyaman, sudah tidak pergumulan soal materi, pagi hari lupa pelayanannya, nuntun anjing jalan-jalan di kota. Nanti setelah itu pulang sampai rumah, pagi kolam renang buka, dia renang.
Wah, ini seperti kehidupan selebritis, saudara-saudara. Dan itu bukan kehidupan seorang hamba Tuhan. Kenapa sih bisa melakukan itu? Karena dia sombong, ingin menunjukkan kehebatannya. Itulah sebabnya kalau saudara masuk ke gereja ini, di ruang tamu sana ada gambar-gambar. Itu adalah gambar-gambar perjuangan saya ketika saya mulai merintis memberitakan kebenaran nama Bapa Yahweh. Saya harus berkompetisi dengan orang-orang hebat, saya harus dikeroyok banyak orang, dan sebagainya. Sehingga ketika saya melihat itu, saya ingat kembali bagaimana perjuangan di dalam melayani pekerjaan Tuhan, sehingga tidak ada yang perlu disombongkan. Ya, saya melihat ada banyak orang sombong karena kekayaannya. Ya, it's okay lah kalau orang kaya sombong, itu lumrah. Karena ada yang bisa dipakai untuk sombong. Lah yang mengerikan sudah miskin, sombong lagi. Ada enggak saudara-saudara orang miskin tapi sombong? Banyak loh saudara-saudara. Ya. Oleh karena itu hati-hati. Kemudian pertanyaan dari setan. Dia katakan apa? Jika engkau putra Elohim. Jika engkau putra Elohim. Yesua putra Elohim bukan? Dia putra Elohim. Sehingga ketika setan mengatakan jika engkau putra Elohim, Yesua tidak menggubris. Yesua tidak perlu membuktikan kalau dirinya putra Elohim, karena dia memang putra Elohim, yaitu Yahweh sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, dalam peran tiga berganda sebagai seperti manusia, tetapi manusia yang tidak pernah bisa berbuat dosa, karena sebagai contoh atau patron manusia yang benar di hadapan Tuhan. Yesua bisa sombong. Dia katakan, kamu ingin aku menjatuhkan diri dan nanti malaikat menatang. Nih lihat, dia menjatuhkan diri, malaikat akan menatang. Yesua bisa lakukan itu, tapi dia tidak mau melakukannya. Orang yang hebat, perhatikan dengan baik, orang yang hebat adalah orang yang tidak perlu membuktikan dirinya hebat, karena dia tahu dirinya hebat. Orang yang ingin menunjukkan kalau dirinya hebat sebetulnya adalah orang yang tidak hebat. Coba kalau saudara lihat pendidikan karateka gitu ya, yang sabuk putih dengan sabuk hitam, saudara lihat bagaimana cara jalannya beda, saudara-saudara. Kalau sabuk putih itu petentang. Kalau sabuk hitam tenang saja, dihina orang juga kadang diam saja. Kenapa? Karena dia tahu kekuatan tangannya. Kamu boleh menghina saya, sekali saya pukul, kalau tidak masuk rumah sakit, masuk kuburan. Sehingga dia tidak berani sembarangan. Tapi coba yang sabuk putih, wah petetek. Mungkin kalau mau bangunkan tidur saja mungkin pakai gagang sapu. Karena begitu terbangun langsung siap pasang kuda-kuda. Tapi yang sabuk hitam tenang, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia tahu kekuatan dirinya. Yesua tahu kekuatan dirinya. Ketika dia melihat pohon ara tidak menghasilkan buah saja, dia katakan mulai sekarang engkau tidak menghasilkan buah. Apa yang terjadi? Pohon ara kering sampai ke akar-akarnya. Apalagi kalau hanya menuruti setan, jika engkau putra Elohim. Sangat simpel. Tapi Yesua tidak perlu menyampaikan itu. Ada orang mengatakan, Pak, buktikan. Kalau Yesua mengatakan, aku Tuhan, sembahlah aku. Saya bilang, tidak ada. Yang ditanya aneh-aneh saja. Yang minta untuk disembah itu setan, bukan Yesua. Yesua tidak perlu minta disembah, dia layak untuk disembah karena dia adalah Tuhan. Jadi orang yang menantang-nantang, bukankah seringkali kalau kita nonton di YouTube, buktikan, kalau Yesua mengatakan, aku Tuhan, sembahlah aku, ada di dalam kitab suci, saya akan jadi Kristen. Jawaban saya apa? Tidak perlu kamu jadi Kristen hanya karena itu. Kekristenan bukan karena Yesua mengakui. Dia tidak perlu diakui, dia sudah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tidak perlu membuktikan dirinya. Karena itu saya katakan orang yang sombong adalah orang yang ingin selalu berusaha menunjukkan dirinya hebat.
Tetapi orang yang hebat sebetulnya adalah orang yang menunjukkan dirinya rendah hati dan lemah lembut. Seperti yang Yesua ajarkan untuk kita belajar di dalam kitab Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Di sana dikatakan, "Pikulah kuku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu." Loh, enak. Tubuh jiwa kita akan lega kalau kita rendah hati dan lemah lembut. Tidak perlu ketika ada orang menantang kita, kita buktikan kalau kita itu hebat. Kenapa? Karena kejahatan kualitas dan kuantitasnya akan semakin besar. Misalkan saya pukul Pak Jito, jebret, Pak Jito tidak berani bales saya. Pak Jito ngajak 10 orang ngeroyok saya. Nah, saya pun nggak mau tinggal diam. Saya akan bawa satu RT atau satu RW untuk ngeroyok lagi. Nah, ini artinya apa? Kejahatan kalau dibalas dengan kejahatan, kualitas dan kuantitas kejahatan akan semakin besar. Kitab suci membuktikan kejahatan itu hanya dikalahkan dengan kebaikan. Ini adalah suatu kenyataan karena setan tahu kalau kita berbuat baik maka ini mendukakan hatinya. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan setan? Ya, kita berbuat baik. Walaupun orang menganggap kita ini tidak punya kuasa, biar saja orang ngomong macam-macam, namanya punya mulut ya biar ngomong. Tetapi penilaian itu biarlah datang dari Tuhan sendiri. Jadi Yeshua HaMashiach mampu, tetapi dia tidak perlu menunjukkan dirinya demi kesuksesan rencana keselamatan manusia, sehingga saat mau disalib pun dia memilih diam. Ketika Yeshua mau disalib, kepala pasukan ngomong, katanya kamu Tuhan, coba turun dari salib, nanti aku akan percaya. Memangnya Yeshua tidak bisa mengatakan, nih lihat aku turun dari salib, ayo percaya. Bisa saja Yeshua lakukan. Dan ketika ketika orang mau meninju Yeshua, ketika tangannya sedang begini, Yeshua katakan jadi patung, saudara-saudara. Tapi Yeshua tidak mau lakukan itu. Demi apa? Kepastian keselamatan datang sampai kepada kita. Oleh karena itulah maka apa yang Yeshua lakukan itu merupakan sebuah nubuatan yang digenapi, seperti yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Di sana dikatakan, dan nas kitab suci yang sedang ia baca adalah ini, seperti seekor domba dituntun ke pembantaian, dan seperti seekor anak domba keluh di hadapan orang yang menggunting bulunya, demikianlah dia tidak membuka mulutnya. Ini adalah tindakan bijaksana. Orang, saudara-saudara, kalau sudah memusuhi kita, merasa dirinya baik, kita mau membela diri untuk menunjukkan kebaikan pun percuma. Mereka tidak akan mau mendengar. Telinga, mata mereka sudah ditutup rapat-rapat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kita diam saja. Nggak ada masalah. Ada pepatah sekuler mengatakan bahwa diam itu emas. Artinya apa? Kalau kita bodoh sekalipun, tetapi kita tidak banyak ngomong, orang akan berpikir kita ini pinter. Daripada banyak ngomong tapi banyak salah. Ini justru akan mempermalukan diri sendiri. Apa yang tadi saya baca di dalam Kisah 8 ayat yang ke-32 itu merupakan nubuatan tentang Yeshua HaMashiach saat dianiaya. Dan itu terbukti di dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-62 sampai 63a. Di sana berbunyi demikian. Dan sambil berdiri, imam besar itu berkata kepadanya, engkau tidak menjawab apapun apa yang mereka ini persaksikan melawanmu. Namun Yeshua tetap diam. Ini adalah langkah yang bijaksana. Saya salut dengan orang-orang yang punya power, tetapi dia tidak perlu menunjukkan kalau dirinya punya power. Kenapa? Orang ini adalah orang yang rendah hati.
Dia bisa membela dirinya sendiri, tetapi dia tidak mau lakukan. Dulu tahun 2001 kalau saya mau membela diri, saya melaporkan urusan masalah kegerejaan ke pengadilan, saya pasti menang. Tapi untuk apa itu semua? Tidak ada faedahnya. Hanya ingin menunjukkan nih saya lebih hebat, saya bisa menang. Tidak ada hasilnya yang didapat. Justru ketika saya berdiam diri, Tuhan memberikan sesuatu yang baik sehingga lahirlah gereja pemulihan firman. Jadi saya jujur salut saudara-saudara kalau ada orang yang sebetulnya mampu membela diri tetapi dia tidak mau membela diri. Ini adalah orang yang berjiwa besar. Kenapa? Karena dia tahu kekuatannya ini hebat. Saya banyak kenal jenderal di Jakarta, tapi saya tidak pernah cerita jenderal si A, si B, si C, tidak pernah saya ceritakan. Kenapa? Karena itu nanti jadi kesombongan. Yang terpenting saya kenal jenderal di atas segala jenderal, yaitu Bapak Yahweh Besem Yesua Hamasya Waruah HaKodes. Dialah yang menuntun dan membimbing kehidupan saya. Itu hal yang kedua. Sekarang pencobaan yang ketiga. Pencobaan yang pertama tadi soal apa? Perut. Hati-hati ya, kalau sampai perut kita lapar, jangan sampai tinggalkan Tuhan. Yang kedua soal kesombongan. Yang ketiga, kita kembali ke kitab Matius pasal yang keempat tadi. Sekarang kita baca ayat 8 sampai 9. Sekali lagi si setan membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Dan dia berkata kepadanya, aku akan memberikan semuanya ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku. Ayat 8 dan 9 ini adalah masalah kemapanan hidup atau hidup dalam kemewahan. Karena saya melihat satu kenyataan, kemewahan dan kemapanan hidup telah terbukti banyak menelan korban karena telah membuat manusia melupakan Tuhan. Banyak juga pendeta yang berubah sikap hati dan motivasinya ketika sudah hidup nyaman. Termasuk orang-orang DPR. Orang DPR yang baik-baik ada, banyak juga. Tetapi ketika belum jadi anggota dewan, seringkali katakan kami akan memberantas korupsi. Tapi kenyataannya ketika sudah menjadi anggota dewan justru dia yang korupsi. Kenapa? Karena melihat kenyataan uang di depan mata miliaran. Padahal honornya juga sudah luar biasa besarnya. Ini karena ada keserakahan di dalam dirinya. Jadi hati-hati dengan kemapanan hidup. Terkadang Tuhan izinkan kita yang sudah mapan hidupnya diobrak-abrik setan. Supaya melalui ketika dia ngobrak-abrik kehidupan kita, kita bisa melihat kemuliaan Bapa Yahweh di dalam hidup kita. Iyub misalkan, bukankah Iyub ini orang yang hidupnya mapan, punya anak, punya istri, punya kekayaan yang luar biasa, tetapi kemudian diserakkan oleh setan sampai dia mengalami sakit penyakit, kekayaannya hancur semua, anaknya mati semuanya. Ini karena kemewahan hidup. Setan tidak suka saudara hidup dalam kemewahan. Nah, karena itu bagaimana mengantisipasinya? Gampang, saudara-saudara. Jangan saudara merasa hidup dalam kemewahan. Artinya ketika saudara sudah mendapatkan sesuatu, saudara merasa nyaman, jangan stop sampai di situ. Tapi saudara tingkatkan lagi visi dan misinya. Sehingga saudara selalu meraih ke atas, tidak cukup stagnan merasa nyaman, kemudian berkata, hai jiwaku, sekarang banyak uang di dalam kas kehidupanku, sekarang mari kita nikmati hidup. Jangan seperti itu, karena setan pasti akan menyerang, sehingga nanti kemewahan hidup saudara akan berantakan semuanya. Tetapi tingkatkan lagi, seperti misalkan gereja ini, gereja pemulihan firman, secara jasmani ini sudah mapan saudara-saudara. Sudah tidak ada orang lagi yang mengganggu. Kalau dulu banyak gangguan, sekarang tidak ada yang mengganggu. Bahkan pemerintah pun sempat membuat dari dinas perhubungan gambar adanya gereja di tempat ini.
Artinya di hadapan pemerintah gereja kita juga punya wibawa. Tetapi apakah cukup sampai di situ? Tidak. Saya tidak mau hidup di dalam kemapanan, supaya setan tidak memporak-porandakan kemapanan saya. Harus meningkat. Saya tidak puas dengan apa yang ada saat ini. Harus lebih lagi. Bukankah apa yang saya cita-citakan, saya rindukan belum kesampaian? Mimbar naik turun misalkan, semua serba nyata, teratur rapi. Bukankah itu semua belum terrealisasi? Kita mengarah menuju ke sana. Amin. Jadi jangan kita cukup dengan kemapanan, karena kemapanan hidup membuat nyaman sehingga tidak punya atau menurunkan daya juang. Jadi ketika kita hidup dalam kemapanan, kita tidak punya daya juang lagi. Karena apa? Karena merasa sudah cukuplah seperti ini saja. Jangan saudara-saudara, supaya setan tidak nyerang hidup saudara. Dan saudara hidupnya akan terus ditingkatkan. Bukankah kitab suci katakan engkau dipanggil untuk menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Bukan hanya naik atau stagnan. Tidak. Tetapi naik terus. Ya, itu hal yang ketiga. Yang pertama soal apa? Perut. Yang kedua soal kesombongan. Yang ketiga soal kemapanan hidup. Nah, sekarang perhatikan bagaimana cara Yeshua untuk menangkalnya. Yang pertama, untuk masalah perut, ayat yang keempat, itu disitir dari kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Saya akan baca dulu ayatnya. Pasal 8 ayat yang ke-3, di sana dikatakan, dan dia telah merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan membuat engkau makan mana yang tidak engkau kenal, bahkan leluhurmu pun tidak, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh segala sesuatu yang keluar dari mulut Yahweh. Artinya apa? Kita beriman kepada pemeliharaan Bapa Yahweh. Seperti yang tadi pagi saya sampaikan begini saudara. Nanti malam kan saudara tidur. Ketika saudara besok pagi bangun melek mata, saudara masih melihat ruangan di mana saudara tidur, artinya saudara masih hidup. Ketika saudara melek mata, yang dilihat bukan ruangan di mana saudara tidur, tetapi malaikat Tuhan. Wah, ini artinya saudara sudah mati. Nah, ketika kita bangun, kita masih hidup. Perhatikan dengan baik. Kita harus punya konsep, ketika Tuhan membuat saya hidup, berarti Tuhan sudah menyediakan berkat untuk kita. Paham saudara-saudara? Jadi jangan kita, hari ini aku mau makan apa ya? Penuh dengan kekhawatiran hidup. Orang kalau hidupnya khawatir, wajahnya semakin keriput, kelihatan nampak tua, jalannya juga sudah tertatih-tatih. Tetapi kalau kita selalu semangat bahwa Tuhan selalu menjaga, memelihara, melindungi kita, maka kita akan selalu fresh dan Tuhan memberkati hidup kita. Nah, kita melihat satu ayat, saudara-saudara, di dalam kitab Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-29 sampai 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor sasarion, bahkan seekor pun dari mereka tidak akan jatuh ke tanah tanpa Bapamu, dan bahkan rambut kepalamu itu terhitung seluruhnya. Oleh karena itu janganlah kamu takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tadi pagi saya tanya, burung pipit itu kira-kira kalau di Indonesia burung apa? Burung emprit. Burung emprit itu katanya satu ekor itu harganya 1.000. Lebih murah mana saudara dengan burung emprit? Lebih murah burung emprit. Berapa nilai saudara? Perhatikan dengan baik. Tuhan menilai saudara ini tidak terhitung. Kitab suci katakan, apa gunanya seluruh dunia menjadi milikmu kalau jiwamu
binasa. Artinya Tuhan itu memperhatikan jiwa kita supaya tidak binasa. Ukurannya adalah seluruh orang yang ada di seluruh bank yang ada di dunia ini, dengan nilai satu nyawa saudara, saudara lebih berharga dari itu semuanya. Jadi kenapa kita jadi takut, saudara-saudara? Burung emprit itu saja dia pelihara, apalagi kita yang bisa memuliakan nama Bapa Yahweh. Jadi hidup jangan penuh dengan kekhawatiran, ya. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa ketika saya hidup berarti Tuhan sudah menyediakan berkat. Kecuali kalau kita malas. Bangun tidur, sikat gigi, makan, nanti habis makan baca koran, habis baca koran ngantuk tidur lagi, bangun buang air besar, kemudian makan lagi, baca koran atau nonton televisi, tidur lagi. Lah orang yang seperti ini tidak akan diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang malas. Itu yang pertama. Bagaimana mengantisipasinya? Kita harus percaya pemeliharaan Bapa Yahweh. Yang kedua, untuk masalah kesombongan, Yeshua menunjukkan jati dirinya yang tidak lain adalah Yahweh Elohim pada ayat yang ke-7. Kita harus tahu bahwa kita pun punya jati diri, yaitu sebagai imam kerajaan hidup kudus dan milik Tuhan. Kita membaca di dalam kitab 1 Kepa atau 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam kepemilikan, supaya kamu memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Jadi kita adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bayangkan sudah, imam di kerajaan. Jadi kita ini hidup di dalam kerajaan sebagai imam. Itulah yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Juga sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Yohanan 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 di sana dikatakan, namun berapa banyak orang yang telah menerima Dia, kepada mereka Dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang telah dilahirkan bukan dari darah dan bukan dari keinginan daging, bahkan bukan dari keinginan seorang pria, melainkan dari Elohim. Jadi kita ini adalah miliknya Tuhan. Tidak ada yang perlu disombongkan, saudara-saudara. Ya, apa sih yang bisa disombongkan dari kita? Kalau saya katakan, wah saya sombong, saya bisa pakai jas, saudara bisa bilang, jas juga karena persembahan dari saya. Saya bisa pakai dasi, dasi juga Bapak bisa beli karena berkat-berkat dari jemaat. Tidak ada sama sekali yang bisa disombongkan. Justru kitab suci katakan, kalau kita mau menjadi orang besar, jadilah orang kecil. Tetapi seringkali manusia salah pemahaman. Kita berpikir kalau jadi orang kecil kita bisa dilecehkan. Oh tidak, saudara-saudara. Justru orang yang benar akan mengakui bahwa orang yang besar adalah orang yang menjadikan dirinya orang kecil. Kemudian yang terakhir, masalah kemapanan hidup yang Yeshua lakukan justru mengajar setan untuk menyembah Tuhan yang benar. Ayat yang ke-10. Jadi setan mencobai Yeshua, tetapi Yeshua katakan jangan engkau mencobai Yahweh Elohimmu. Sekaligus ini membuktikan bahwa Yeshua adalah Yahweh itu sendiri. Banyak orang lupa kalau sesembahan yang sesungguhnya harus disembah adalah Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Tetapi bahkan pelayan-pelayan Tuhan pun hidup sesembahannya adalah sesembahan zaman. Kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-4. 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4.
Namun jika Injil kami masih terselubung juga, dia terselubung bagi mereka yang sedang binasa, yang diantara mereka sesembahan zaman ini telah membutakan akal mereka yang tidak percaya, sehingga terang Injil kemuliaan Hamasya yang adalah gambar Elohim tidak menyinari mereka. Ini karena apa? Kemapanan hidup sudah dijadikan sebagai satu yang sangat menjanjikan, yang sangat mengenakkan dalam hidupnya. Saya pernah ketika di Amerika diajak masuk ke sebuah rumahnya orang kaya raya yang dulu pernah dipakai untuk membuat film. Ada seekor anjing dipelihara oleh seorang nenek-nenek. Anjing ini sangat setia karena nenek-nenek ini cinta kepada anjingnya. Nenek ini membuat surat wasiat bahwa semua kekayaannya dihibahkan kepada anjingnya, sehingga pada akhirnya anjingnya menjadi tuan daripada beberapa orang. Ini pernah difilmkan. Saya pernah masuk ke rumah itu, saudara-saudara. Saya bilang, wih, rumahnya luar biasa, harganya miliaran dolar. Kalau enggak tahu jalan keluarnya, masuk enggak bisa keluar. Saya juga pernah diundang ke sebuah rumah yang sangat mewah di Indonesia ini. Tetapi itu bagi orang yang kaya sudah menjadi hal yang biasa. Bagi saya yang baru pertama kali mungkin terkagum-kagum, wih, luar biasa hebatnya rumah ini. Tapi kalau setiap hari ngelihatnya itu saja jadi biasa, saudara-saudara. Karena itu jangan jadikan kemewahan hidup ini menjadi sesuatu yang mengikat kita. Kita harus ingat tugas kita itu apa? Tuhan memberikan tugas kepada kita. Coba saudara renungkan, iya ya, kenapa saya kok jadi orang Ambarawa? Kenapa kok saya tinggalnya di sini? Kenapa tidak di sana? Nah, ini ada satu maksud. Kita membuka satu ayat terakhir, yaitu di dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Di sana dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya bahwa Tuhan menaruh kita di tempat di mana kita ada supaya kita menjadi berkat bagi orang lain, supaya kita menyenangkan hati orang lain karena kita menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, bukan untuk mengganggu orang lain. Orang yang hidupnya mengganggu orang lain adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, dan ini berbahaya di hadapan Tuhan. Jadi inilah makna daripada pencobaan setan kepada Yeshua yang harus kita waspadai, karena hal itu akan sekali waktu menyerang di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengetahui, kita tidak akan sampai jatuh di dalam pencobaan yang sama. Amin buat firman Tuhan.